Terlebih lagi diberkati izinkan kami terlebih dahulu pembacaan suara kepala sidang kita pada minggu ini Hakim Aryaji dengan tema yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Romawi pertama 2 buka. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya, tidak celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di dalam sorga. Beri rumah di bumi, beri rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Anak-anak yang ujian diberkati, pandai cerdas dan lulus ujian. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kebanyakan orang suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Mereka melakukan segala sesuatu atas dasar keinginan hati saja. Padahal Alkitab mengajar dalam melakukan segala sesuatu dalam berpikir, bertindak dan berkata, hendaklah kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Pertama, berikan hati kita untuk mau diajar. Yosua 1 ayat 7, Amsal 1 ayat 7. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari pertobatan dan belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Dengan belajar firman Tuhan dan merenungkannya selalu, serta melakukan firman Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Mari kita belajar tentang Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus, serta mengingat semua kebenaran dan kebenaran Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, selalu minta hikmat Tuhan. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat 10, Ayub 28 ayat 28. Agar kita mengalami keberhasilan hidup sebagai bahagia dan kecukupan seperti rencana Tuhan, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Waktu manusia mempunyai hikmat Tuhan dan mengelola keuangan, menjaga kesehatan, baik hati dengan sesama dan bekerja dengan baik, maka hidupnya akan berhasil dan bahagia. Jika setiap kita harus selalu minta hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, selalu taat dan setia pada Tuhan. Ulangan 6 ayat 25, Amsal 3 ayat 5. Ketaatan adalah suatu kata yang mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Ketaatan yang tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Ketaatan dilakukan dengan menyangkal diri dan harga yang harus dibayar. Dimulai dari hal-hal kecil setiap hari. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami sepenuh-penuhnya hidup di dalam Engkau, dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.